Oke, nah jadi kalau misalnya kamu ingat aja nih, endoterm, sistemnya menyerap panas. Sistem menyerap panas, berarti kalornya pindah dari mana ke mana? Lingkungan ke sistem. Dari lingkungan menuju ke sistem, karena sistemnya menyerap panas. Nyambung nggak? Ngerti? Oke, nah kebalikannya. Kalau reaksinya eksoterm, ya berarti itu terjadi ketika sistemnya melepaskan panas atau melepaskan kalor. Melepaskan kalor. Nah, artinya kalau kamu tinjau perpindahan kalornya, gitu ya, ada sistem, ada lingkungan. Nah, kalau dia reaksinya adalah eksoterm, berarti pindah panasnya dari mana ke mana? Sistem ke lingkungan. Dari sistem menuju ke lingkungan, seperti itu ya. Nah, itu perbedaan antara reaksi eksoterm dengan reaksi endoterm. Nah, kita nanti akan mengetahui kalau kalor gitu ya dalam suatu reaksi kimia di mana terjadi pada tekanan tetap, nanti kalor yang menyertai itu akan setara dengan nilai delta H-nya. Ya. Jadi kamu nanti akan mengenal ada istilah delta H. Delta H itu sebenarnya apa sih? Kalau delta H itu simbol untuk apa? Perubahan entalpi gitu ya. Perubahan entalpi gitu ya. Nah, delta H itu dia adalah menyatakan nilai kalor suatu reaksi gitu ya jika diukur pada tekanan yang tetap gitu ya. Nah, artinya apa? Delta H itu ya menunjukkan kalor gitu ya. Kalor reaksi pada tekanan tetap. Nah, kalau kita melihat reaksi endoterm dengan reaksi eksoterm, nanti dia punya ciri khas nilai delta H-nya. Gitu ya. Nah, kita lihat kalau reaksinya endoterm, sistem penyerap kalor. Oke, cek. Masuk, Bu. Oke, sorry ya tadi karena kayaknya ada yang bocor nih ya. Nah, jadi nanti Nak, kita bisa melihat ciri khas suatu reaksi eksoterm atau endoterm, itu berdasarkan nilai delta H-nya. Nah, dilihatnya dari mana? Dari sini Nak. Kalau endoterm, sistem menyerap kalor. Nah, jadi kamu pakai logika nih, kalau sistem menyerap kalor, berarti kalornya akan bertambah atau berkurang? Bertambah. Makanya kalau reaksi endoterm itu biasanya ciri-cirinya adalah dia punya nilai delta H yang positif. Nyambung nggak? Gitu ya. Nah, sementara kalau reaksinya eksoterm, sistemnya melepaskan kalor. Nah, misalnya kamu punya 10, kamu melepaskan gitu ya. Nah, berarti dia akan bertambah, dia tandanya akan plus atau tandanya akan min? Ya, jadi kamu bisa nanti mencirikan suatu reaksi itu endoterm atau eksoterm itu dilihat aja dari nilai delta H-nya. Seperti itu. Oke ya. Nah, cara untuk menghitung delta H. Nah, kita mungkin tahu kalau yang namanya delta gitu ya, delta itu kan selisih ya. Dia merupakan suatu fungsi keadaan di mana kita cuma melihat keadaan awal sama keadaan akhir. Artinya apa? Kalau kita mau menghitung nilai delta H, berarti kita tinggal perhatikan saja berapakah nilai entalpi mula-mula dan berapakah nilai entalpi akhir. Jadi nanti delta H-nya Iya, tadi kan ada transferan tuh 400 berapa tuh. Kamu transfer ke tadi di 200. Oke, jadi nanti untuk menghitung delta H itu kita tinggal menghitung selisih aja antara H akhir dikurang dengan H awal. Oke, atau misalkan saya ini deh, nanti kalau detail ininya silakan kamu
Tontonlah ya ininya. Tonton di video yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi nanti gini nak, kita untuk menghitung nilai delta H, gitu ya. Jadi delta H itu kan namanya apa? Suatu fungsi keadaan ya. Berarti delta H itu bisa kita hitung dari nilai H akhir, gitu ya, dikurang dengan nilai H awal. Seperti itu. Nah, maksudnya seperti apa, Bu? Kalau dalam suatu reaksi, siapa yang sebagai akhir, siapa yang sebagai awal? Nah, contohnya misalkan kamu punya reaksi seperti ini, nak. Misalnya ya, kamu mereaksikan H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O, misalnya gitu. Nah, mungkin kamu ingat kalau dalam suatu persamaan reaksi kimia, ada yang kita sebut reaktan, ada yang kita sebut produk. Kalau reaksinya seperti ini, yang kita sebut reaktan itu yang sisi sebelah kiri tanda panah atau sebelah kanan tanda panah? Kiri. Kiri tanda panah. Betul. Berarti inilah yang kita sebut sebagai reaktan. Gitu ya. Nah, berarti yang H2O-nya di sini adalah dia sebagai produknya. Nah, kalau kita lihat untuk menentukan nilai delta H, gitu ya, siapa Bu yang sebagai akhir, siapa yang sebagai awal? Ya namanya akhir, ya coba kita lihat di akhir reaksi, pasti nanti kita akan menemukan produk. Berarti yang kita maksud dengan H akhir di sini, itu adalah nilai entalpi produk. Sementara kalau H awal itu adalah entalpi reaktan. Dengan kata lain, untuk menghitung nanti nilai delta H bisa kita hitung dari nilai entalpi produk dikurang dengan nilai entalpi reaktan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya kita diminta untuk menggambarkan diagram energi dari reaksi eksoterm atau endoterm. Bu, nanti menggambarnya seperti apa? Nah, mudah saja nak, cara menggambar diagram energinya nanti seperti ini. Diagram energinya. Tadi kan kita sudah sama-sama sepakat ya di awal. Kalau ciri-ciri dari reaksi endoterm dilihat berdasarkan nilai perubahan entalpinya. Kalau reaksi endoterm itu yang entalpinya positif apa negatif? Positif. Apa? Yang positif apa negatif? Positif. 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 Ya, yang delta H-nya positif. Nah, sekarang kamu kalau diminta untuk menuliskan menggambarkan suatu reaksi diagram energinya, misalnya ya, contohnya Ibu kasih nih ada reaksi A ditambah B misalnya menghasilkan AB. Kemudian diketahui dia nilai delta H-nya adalah positif. Oke, berarti kan dia adalah reaksi endoterm ya. Nah, kamu diminta untuk menggambarkan diagram energinya, produknya nanti ada di mana, reaktannya nanti ada di mana. Caranya gimana? Sekarang kita lihat nih. Dari persamaan entalpi nih, nah, delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Nah, sekarang kita lihat. Ciri-ciri reaksi endoterm, dia akan menghasilkan perubahan entalpi yang positif. Berarti biar nilai delta H-nya di sini positif, aku. Berarti H-nya produk harus lebih besar atau lebih kecil daripada H-nya reaktan? Lebih besar. Lebih besar, betul. Nah, artinya kalau kamu menggambarkan tingkat energinya, produknya harus lebih tinggi dibandingkan reaktannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat, misalnya ada reaksi A tambah B menjadi AB. Produknya siapa? AB, betul. Nah, berarti menggambarkan letak energi produknya itu dia yang lebih tinggi daripada energi reaktannya. Artinya kalau kamu gambarkan, di sini reaksinya berarti AB-nya yang lebih tinggi, ini kan ya. Nah, reaktannya di mana? Reaktannya kan tadi katanya lebih rendah daripada produknya. Anggaplah di sini misalnya. A tambah B. Nah, kayak gini misalnya. Oke, nah tinggal sekarang menentukan tanda panahnya kemana. Kita lihat, tanda panah selalu mengarah menuju produk. Nah, berarti ini tanda panahnya ke atas apa ke bawah? Ke atas, betul sekali ya. Nah, berarti untuk menggambarkan
Diagram energi reaksi yang endoterm, kamu ingat-ingat saja. Berarti letak produknya atau energi dari produknya dia lebih tinggi dibandingkan reaktannya. Nyampe sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Masih maksud? Masih, Bu. Masih nyambung. Oke. Nah, Masih Bu, masih Bu. oke, seandainya contoh lain, misalkan Bu Ayu punya diagram energi seperti ini, Nak. Nah, misalnya ini ada X, sini ada Y. Oke. Nah, misalnya ini ada diagram energinya seperti ini ya. Oke. Berarti kalau kamu lihat dari diagram energinya, siapa yang sebagai produknya, Nak? Kalau kayak gini. Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa? Iya, Bu. Kenapa kamu nyebut Y produknya? Karena dia berada di posisi Karena berada di atas. Emang kamu tahu ini reaksinya eksoterm apa endoterm? Ayo lo. Kan aku tadi nggak bilang ini ekso apa endo. Tapi dari mana kamu bisa menyimpulkan kalau Y-nya adalah produk? Ayo, dari mana? Apa? Kenapa? Iya lebih besar. Dari grafik. Kalau kamu menyebutnya Bu karena Y-nya lebih tinggi, kan aku nggak bilang tadi kalau ini reaksinya endoterm. Ya. Nah, kayak gini, Bu, kalau ada diagram yang kayak gini tuh sebenarnya kita menyebut produk sama reaktannya dari mana sih? Kita lihat aja, nah. Awalnya kan biasanya kalau kamu bikin grafik awalnya dari mana? Dari kiri kan? Nah, berarti yang menjadi awalannya siapa ini? X, betul. Ini kan awalannya kan? Nah, kan? Awalnya kan X, gitu kan ya? Nah, dia energinya tinggi terus kita turun, menghasilkan Y, gitu kan? Ya enggak? Nah, berarti kalau kamu tulis reaksinya, ini X-nya sebagai awalannya, berarti X-nya sebagai reaktan, sementara Y-nya dia sebagai produk. Produk. Nyambung. Nah, sekarang kita lihat posisinya produk, dia lebih tinggi apa lebih rendah daripada reaktan? Tinggi, Bu. Lebih tinggi, Bu. Lebih tinggi. Yes, berarti karena ini produknya lebih tinggi daripada reaktan, maka grafik yang Ibu gambarkan ini grafik untuk reaksi endoterm apa eksoterm? endoterm. Iya. Tadi ada yang jawab ekso. Endoterm. Kan tadi apa? Apa? Ayo, kan tadi apa? Coba kalau produknya lebih tinggi daripada reaktan, berarti delta H-nya plus apa minus? Plus. Iya. Nyambung nggak? Logikanya bisa dipakai nggak? Nyambung. Bisa ya? Nyambung, Bu. Mudah-mudahan bisa pakai logikanya ya. Nah, sekarang kalau untuk reaksi yang eksoterm gimana, Bu? Ya wes, tinggal kebalikannya aja. Reaksi eksoterm, ciri-cirinya tadi bagaimana, Nakku? Delta H-nya negatif. Yes, delta H-nya negatif, betul. Tadi kan kita tahu untuk menghitung perubahan entalpi itu kita bisa hitung dari H-nya produk, gitu kan, dikurang dengan H-nya reaktan. Nah, berarti kalau kita mau menggambarkan diagram energinya, biar nilai delta H-nya negatif, berarti produknya harus lebih tinggi apa lebih rendah daripada reaktan? Lebih rendah, betul. Kalau produknya nilainya lebih kecil gitu kan ya, berarti produk dikurang reaktannya pasti nilainya minus gitu ya. Mungkin, Bu. Nyambung, Ra? Nyambung, Bu. Ini kenapa sih ada yang bocor-bocor nggak jelas ya mic-nya ya. Oke. Nah, gini ya. Jadi misalkan Ibu ambil contoh nih. Misalkan ada reaksi eksoterm apa ya? Misalnya reaksi pembakaran karbon deh. C ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, misalnya dia punya delta H, misalnya ya. Ini angkanya jangan dicek, Bu Ayu ngarang nih. Aku nggak hafal dengan pasti. Jadi kilojoule per mol. Oke, nah kalau kita lihat di sini pada reaksi pembakaran karbon,
Yang sebagai reaktannya siapa? C plus O2, Bu. Iya, berarti ini adalah reaktan CO2 sebagai produk. Nah, tadi kita sepakat kalau reaksi eksoterm itu biar delta H-nya negatif, berarti produknya harus lebih rendah daripada reaktan. Berarti produknya kamu taruh yang di bawah, reaktannya yang di atas. Tadi kan produknya CO2, reaktannya C ditambah O2. Berarti tanda panahnya kemana, anakku? Bawah. Ke bawah. Ingat, tanda panah selalu menuju ke arah produk. Gitu. Nah, nanti kalau ditanya nilai delta H-nya sebesar berapa? Ya ini, selisih antara reaktan dengan produk. Ini kan reaktan kamu di atas ini ya nih. Produknya di bawah sini kan. Nah, berarti nilai delta H-nya ya segini nih, Nak. Nah, inilah yang kita sebut dengan nilai delta H. Gitu. Kalau tadi reaksinya endoterm, berarti nilai yang ini ya. Nah, ini kan selisih antara produk dan reaktan kan berarti segini ya. Nah, ini adalah delta H-nya. Oke, kalau reaksi yang bawah berarti selisih antara reaktan dan produk. Ya udah kita tarik garis aja. Nah, ini produk, sini reaktan kan. Nah, berarti delta H-nya di sini nih, nah. Ini adalah nilai delta H-nya. Apakah sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Nyambung ya, membedakan antara reaksi endoterm dengan reaksi eksoterm. Ya, jadi bagaimana nanti kalau kita menggambarkan tingkat energinya gitu ya, kita harus melihat produknya lebih tinggi atau lebih rendah daripada reaktannya. Itu bergantung dia reaksinya endoterm apa eksoterm. Nyampe sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Sebelum aku lanjut lagi, kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Atau bisa lanjut? Lanjut, Bu. Bisa lanjut? Next, Bu. Oke, next katanya. Nah, sekarang kita sebelumnya kan pernah ya belajar tentang suatu reaksi kimia, gitu ya. Nah, namanya reaksi kimia ada reaktan, ada produk. Nah, nanti kita akan mengenal dengan yang namanya reaksi termokimia. Nah, kira-kira apa bedanya reaksi kimia yang biasa dengan reaksi termokimia? Kira-kira bedanya di mana? Kalau reaksi kimia itu ada energinya nanti ditulisin gitu, ada delta H-nya. Kalau yang mana itu? Kalau yang reaksi kimianya, Bu. Reaksi kimia energinya dituliskan. Kalau reaksi termokimia? Kalau reaksi yang biasa itu nggak ada delta H-nya gitu, Bu. Nggak ada energinya gitu. Nah, tadi katanya reaksi kimia yang mana yang ada entalpinya? Reaksi kimia apa reaksi termokimia? Reaksi termokimia, Bu. Ya mungkin ini ya. Ini siapa deh? Tia ya. Nah, jadi mungkin maksudnya Tia gini, Bu, kalau reaksi biasa itu ya udah kita cuma menuliskan reaktan gitu ya, menjadi produk tanpa memberikan keterangan berapa kalor yang menyertai reaksi tersebut. Nah, tetapi kalau dalam penulisan suatu reaksi termokimia itu nanti kita kasih tambahan informasi berapa banyak kalor yang menyertai. Gitu ya. Nah, tinggal kita lihat reaksinya menyerap atau melepas kalor. Nah, jadi misalkan ada suatu reaksi termokimia seperti ini. Nah, reaksi termokimia. Nah, jadi misalkan Ibu menuliskan reaksi termokimia untuk pembakaran gas metana misalnya ya. CH4 ditambah 2O2 gitu ya, menghasilkan CO2 ditambah 2H2O, uap air di sini. Aduh, aku lupa lagi entalpi pembakaran metana. Ini angkanya Ibu nggak tahu pastinya ya. Jadi jangan nanti Bu Ayu salah nih masa entalpi metana sekian. Ini Ibu random aja ya angkanya ya, marang aja nih. Misalnya anggap aja berapa ya, minus
1.200 misalnya kilojoule per mol. Nah, misalnya gini. Nah, jadi kalau kamu menuliskan suatu reaksi dilengkapi dengan nilai delta H, nah kita bisa menyebutnya ini adalah suatu reaksi termokimia. Nah, dari reaksi tersebut nanti kita bisa melihat reaksi ini menyerap panas atau melepas panas ya. Nah, itu dilihat dari delta H-nya. Sekarang kita lihat, kalau nilai delta H-nya negatif, ayo, tadi kalau nilai delta H-nya negatif, itu berarti reaksinya reaksi yang endo apa exo? Exo, betul sekali. Berarti kalau dia punya nilai delta H yang negatif, reaksinya menyerap panas atau melepas panas? Melepaskan panas. Betul sekali. Ya. Jadi kalau suatu reaksi itu melepaskan panas, gitu ya, itu dia ditandai dengan nilai delta H-nya negatif. Ya, delta H tadi apa? Delta H itu adalah kalor reaksi yang diukur pada tekanan tetap. Jadi ya delta H itu ya kalor gitu. Jadi untuk reaksi eksotermik dia nilai kalornya negatif karena dia melepaskan panas. Nah, dalam reaksi termokimia nanti yang perlu kamu ingat, Ibu kasih note di sini ya. Koefisien itu dia menunjukkan mol zat yang bereaksi ya. Koefisien itu menunjukkan mol zat yang bereaksi. Oke. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kamu membaca reaksi di atas ini, Nak, yang ada di layarmu ini, nah kita lihat CH4 koefisiennya berapa? 1, Bu. 1, betul. Artinya kamu bisa menerjemahkan reaksi ini seperti ini, Nak. 1 mol CH4 bereaksi dengan 2 mol O2 menghasilkan 1 mol CO2 dan 2 mol H2O dengan melepaskan panas sebesar 1.200 kilojoule. Nyambung nggak? Tidak. Nyambung. Nyambung ya. Jadi koefisien itu menunjukkan mol dari zat tersebut. Nah, artinya misalkan kamu ada suatu reaksi termokimia seperti ini, Nak, tadi. CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Delta H-nya sekian. Misalkan Bu Ayu mau nanya seperti ini. Yang ditanya, berapakah misalnya? Berapakah kalor yang dilepaskan jika saya tak mikir biar angkanya enak. Misalnya jika 8 gram CH4 dibakar. Nah, misalnya Bu Ayu nanyanya gini, diketahui AR-nya C12, AR-nya H1, misalnya gini. Oke. Nah, caranya gimana untuk menjawab pertanyaan ini? Kita dapat informasi ini kan, CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nilai delta H-nya ada nih, minus 1.200 kilojoule. Nah, yang ditanya adalah berapakah kalor yang dilepaskan jika 8 gram CH4 dibakar. Nah, berarti langkah pertama, Nak, kita harus mengkonversi dulu. 8 gram CH4 ini setara dengan berapa mol? Gitu. Oke. Nah, berarti kita hitung dulu. 8 gram CH4 itu setara dengan berapa mol, Nakku? Berarti kita cari molnya CH4, kalau diketahui ada massa, ada AR, gimana caranya? Massa per AR. Per AR apa per MR? CH4 aja? MR, betul. Massa dibagi dengan MR atau massa molar ya. Biasanya kamu mengenalnya. Massanya adalah 8. Massa molarnya berapa sih? 16. 16. Berarti 8 dibagi 16 berapa? 2 per 2. 2 apa setengah? Per 2, Bu. 1/2 ya. 1/2 atau 0,5 mol. Nah, artinya soal ini menanyakan kalau yang dibakar 0,5 mol, maka kalor yang dilepaskan berapa? Nah, caranya gimana? Tadi kan kita dapat informasi nih dari reaksi ini, anak ya. Kalau
1 mol CH4 itu dia melepaskan kalor sebanyak 1.200 kilojoule, gitu kan ya? Ya enggak? Minus itu tandanya dia melepaskan ya. Oke. Nah, aduh, ini kenapa sih ada yang bocor-bocor lagi? Hoir ini sering bocor loh, sengaja ya Hoir ya. Oke, nah kalau 1 mol dia melepaskannya 1.200 kilojoule. Nah yang ditanya 8 gram tadi setara dengan 0,5 mol. Artinya untuk 0,5 mol CH4 dilepaskan panas sebanyak berapa nak? Pakai logika yuk. Kalau 1 1.200 berarti berarti dia melepaskan panas sebanyak 600 kilojoule. Nyambung ora? Nyambung ya. Jadi dalam suatu reaksi termokimia nanti koefisien itu menunjukkan molnya. Nah, kalau misalnya koefisiennya 1, oh berarti yang bereaksi 1 mol gitu. Nah, jadi seandainya ada stoikiometrinya gitu ya. Kalau yang ditanya seperti tadi 8 gram CH4, nah berarti kita ubah dulu 8 gram itu setara dengan berapa mol. Gitu ya. Nyampe sini dulu ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan. Bu, tadi saya ketinggalan. Bu, izin bertanya. Silakan. Saya ketinggalan buat nyari 1.200 itu dari mana, Bu? Ini seandainya. Oke, seandainya 1.200 itu emang harus diketahui loh, Nak. Gitu. Jadi itu udah ada nilainya gitu. Oh, baik, Bu. Ya, Terima kasih. Jadi misalnya gini ya, Ibu Ayu tampil lagi ya. Misalnya contoh lainnya. Nah, misalnya kayak gini, nah. Tapi ini Ibu angka-angka itu ngarang ya, kalau dilihat di datanya nanti kamu samain lagi. Ini ica-icanya aja, pura-puranya ya. Jadi contoh, misalkan, contohnya diketahui ada suatu reaksi seperti ini, nah. Reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, misalnya diketahui delta H-nya adalah 92 kilojoule. Nah, misalnya pertanyaannya, berapakah kalor yang diserap untuk pembentukan misalnya, pembentukan 17 gram misalnya gitu ya, NH3 gitu ya. Oke, diketahui AR-nya N itu 14, AR-nya H itu 1. Oke. Nah, berarti kita perhatikan dari reaksi ini, reaksinya udah setara belum? Udah setara belum nih reaksinya? Sudah, Bu. Sudah setara ya. Oke. Sekarang kita lihat delta H-nya. Delta H-nya positif apa negatif? Positif, Bu. Positif. Kalau Betul, delta Bu. H-nya positif berarti reaksinya endoterm apa Endoterm. eksoterm? Endoterm. Endoterm. Oke. Endoterm. Kalau endoterm berarti sistemnya menyerap panas atau melepas panas? Menyerap, Bu. Iya, menyerap panas. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Pada reaksi ini melibatkan N2-nya berapa mol? 1 mol, Bu. 1 mol, betul. Gitu ya, H2-nya 3 mol. Dia untuk membentuk 2 mol NH3. Artinya apa, Nak? Artinya adalah untuk pembentukan 2 mol NH3 menyerap panas sebanyak 92 kilojoule. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kalor yang diserap untuk pembentukan 17 gram NH3. Berarti harus diapain dulu tadi? NH3-nya harus konversi dulu ke mol. Betul. Berarti kita hitung dulu molnya NH3 berapa. Berarti pakai massa dibagi massa molar. Berarti 17 dibagi massa molarnya 17. Berapa mol? 1 mol gitu ya. Nah, tadi pakai logika, Nak. Dari reaksi yang diketahui ini berarti kan untuk 2 mol NH3 dia menyerap kalornya 92 kilojoule gitu ya. Nah, berarti kalau untuk 1 mol NH3 berapa kalor yang diserap? 46 kilojoule. Nyambung ora? Nyambung? Nyambung, Bu. Ngerti ya? Nah, itu prinsip dari reaksi termokimia.
Nah, Bu, tadi kan ada ya pertanyaan siapa temenmu, Bu, itu delta H-nya 1200 ya. 92 itu tuh dari mana sih, Bu? Nah, ini kan udah diketahui di soal. Nah, tetapi sebenarnya nanti kita bisa untuk menghitung berapa sih nilai perubahan entalpi dari suatu reaksi, gitu ya. Jadi nanti kalau kita mau menghitung nilai delta H reaksi, gitu ya, nilai delta H reaksi itu nanti kita bisa ada menggunakan bisa kita gunakan ya, yang untuk IDAS ini yang kita pelajari bisa menggunakan 3 cara ya. Nah, cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan dengan data delta HF. Delta HF itu adalah entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar, gitu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah bisa dengan menggunakan prinsip hukum Hess. Nah, cara yang ketiga adalah bisa dengan menggunakan prinsip kalorimetri. Oke. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Atau mungkin ada yang sudah nonton video Bu Ayu yang cara menghitung delta H? Ada belum yang udah nyampe situ nontonnya? Halo? Belum ya? Ya, iya, aku nggak apa-apa sih. Kalau kamu pengen belajar aja silakan gini ya. Tapi maksud aku tuh apa ya, Nak? Ya kan kamu udah tinggal Senin lo UASnya lo ya. Nah, kalau dari sekarang belum belajar, mau kapan belajarnya kamu? Mau SKS? Kuat atau pondasi? Sistem kebut semalam, insya Allah kuat. Kamu dapatnya sesi yang keberapa jadwalnya? Kayaknya 1 aku, Bu. Masya Allah, dapat 3, sesi Bu. 1. Oh, ada yang sesi 3. 4, Bu. Oh, ada yang sesi 4. Wow. Ada yang sesi 1? Menyebut sekali, Bu. Gak apa-apa ya. Biar kamu makin dekat dengan Tuhan ya. Astagfirullah, astagfirullah. Meninggoy. Kok meninggoy sih, Masya Allah. Oke, ya, out of topic ya. Makanya dicecil yuk belajarnya. Kamu mau Senin mau ulangan, baru mulai belajarnya hari Minggu jam 8 malam. Wis ya. Angel itu. Ya, kita bahas satu-satu ya, cara menghitung delta H reaksi. Nah, cara yang pertama bisa menggunakan data delta HF. Nah, delta HF itu adalah entalpi pembentukan standar. Nah, kita bahas dulu. Bu, entalpi pembentukan standar itu apa ya? Nih, jadi delta HF, H0F ya. Ini sebenarnya delta H formation. Jadi nanti gini, kalau kita mengelompokkan jenis-jenis delta H gitu ya, itu nanti kita bisa mengelompokkannya berdasarkan reaksinya gitu. Jadi misalnya, oh ini reaksinya adalah reaksi pembakaran. Berarti nama delta H-nya adalah delta H pembakaran. Misalnya ini reaksinya adalah reaksi penguapan. Berarti nilai delta H itu bisa kita sebut sebagai entalpi penguapan. Misalnya, oh ini adalah reaksi penguraian. Nah, berarti nilai delta H-nya bisa kita sebut sebagai entalpi penguraian. Nah, nanti kita akan mengenal ada yang kita sebut sebagai delta HF. F itu formation ya. Ini adalah entalpi pembentukan standar. Nah, entalpi pembentukan standar itu apa sih, Bu? Definisinya. Nah, jadi definisinya adalah entalpi pembentukan standar itu adalah entalpi yang menyertai, bisa nggak sih kalau aku langsung nulis itu di layar langsung muncul gitu ini ya tulisannya ya, kayak Google Assistant gitu ya. Jadi ini adalah entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, artinya kalau dia disebut sebagai delta HF itu adalah khusus gitu ya, entalpi yang menyertai reaksi pembentukan 1 mol senyawa. Nah, Ibu ambil contoh kayak gini, Nak. Misalkan
diketahui delta HF dari H2O misalnya ya. Misalnya diketahui delta HF dari H2O, aku nggak hafal angkanya lagi, misalnya ya min 245 gitu ya, kilojoule per mol. Nah, bagaimana kita menuliskan reaksinya? Nah, kita lihat. Delta HF itu adalah reaksi pembentukan standar. Nah, berarti kalau ada delta HF H2O, yang dibentuk siapa? Kok diem? Berarti kalau delta HF berarti kan entalpi pembentukan H2O. Berarti yang dibentuk siapa? H2O. H2O. Nah, kalau H2O itu yang dibentuk, berarti nanti dalam reaksi H2O itu sebagai reaktan apa sebagai produk? Produk. Jagoan. Berarti H2O sebagai produk. Kalau produk, letaknya di sebelah kiri tanda panah apa sebelah kanan tanda panah? Kanan. Alright. Berarti nulisin reaksinya. Sebelah kanan, Bu. H2O-nya taruh di sebelah kanan tanda panah gini. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat. Molnya kan adalah pembentukan 1 mol. Nah, berarti koefisiennya 1. Nah, kita lihat. Pembentukan dari unsur-unsurnya. Nah, berarti kalau H2O unsurnya apa aja? H dan O. H dan O. Oke, tulis dulu H dan O. Nah, masalahnya H sama O. Dia bentuknya biasanya ditemukan dalam keadaan monoatomik gini apa? Diatomik, Nakku? Diatomik. Yes, ya diingat-ingat ya. Nah, Ibu tulis di sini. Ingat. Nah, jadi nanti ada beberapa unsur yang dia ditemukan dalam bentuk diatomiknya ya. Misalnya kayak H2 gitu ya, O2, N2 gitu ya. Terus kalau ketemu sama F2 ya, ada Cl2, ada Br2, ada I2 gitu ya. Nah, itu adalah molekul-molekul yang biasa kita temukan dalam keadaan diatomik. Nah, berarti ini H-nya nggak boleh H sendirian gini, berarti H2, O-nya O2 gini. Tinggal kita setarakan. Berarti biar setara, patokannya sebelah kanan, karena sebelah kanannya harus 1 mol. Berarti kita tinggal tambahkan setengah. Seperti itu. Berarti reaksi ini sudah menunjukkan reaksi pembentukan H2O dengan, ayo kalau minus 245, berarti dia reaksinya menyerap kalor apa melepas kalor? Melepas kalor. Betul sekali. Betul sekali. Gitu cara menuliskan reaksi pembentukan. Coba ya nih. Jajal, maksud orang nih. Coba tuliskan reaksi pembentukan standar dari senyawa misalnya senyawa NH3 misalnya gitu. Berarti reaksinya gimana, Anakku? NH3 di sebelah kanan. NH3-nya gimana? Produk. Oh, NH3-nya produk. Oke, terus NH3-nya sebagai produk, kemudian N dan H sebagai reaktan. N sama H sebagai reaktan. Oke. Apakah N sama H bisa sendirian gini? Enggak, harus dalam diatomik. Oke. Berarti biar setara gimana caranya? Yang H2-nya itu jadi 3/2. Betul sekali. Yang N2-nya? Yang N2-nya cukup 1. Masa 1? 2,5. Setengah. Betul. Nyambung ora? Nyambung ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan entalpi pembentukan standar. Nah, entalpi pembentukan standar dari suatu senyawa, nah itu nanti ada datanya, ya. Jadi kalau kamu punya buku Remonceng tuh biasanya di halaman terakhirnya itu ada data nilai delta HF dari berbagai senyawa, gitu ya. Nah, artinya berdasarkan data delta HF itu nanti kita bisa untuk menentukan nilai delta H dari suatu reaksi, gitu ya. Jadi seandainya kamu ingin menghitung nilai delta H suatu reaksi, kalau diketahui data delta HF-nya, itu gimana caranya? Sebentar, ini tak tambahin dulu slide-nya. Aku nggak apa-apa ya, ngajarnya sambil nulis gini. Kalau yang di slide itunya, tontonlah
video yang udah pernah tak share ya. Jadi ini biar langsung ke intisari permasalahannya. Habis kamunya nggak mau ini ya, nggak mau belajar dulu ya. Oke, nih cara menghitung delta H berdasarkan nilai delta HF nanti gimana? Ya, berarti cara menghitung delta H reaksi gitu ya. Kalau diketahui data delta HF. Caranya adalah seperti ini, Nak. Jadi, nilai delta H reaksi itu kita bisa hitung dari jumlah delta HF produk dikurang jumlah delta HF dari suatu reaktan. Nah, jadi misalnya seperti ini. Aduh, sebentar. Oke, Ibu ambil contoh ya. Contohnya misalnya diketahui data delta HF dari senyawa, anggap aja senyawa CH4 misalnya. Tadi misalnya minus 1200 kJ per mol. Ini angkanya Bu ngarang, jangan jangan dicek di data pasti ya beda. Misalnya CO2 dia nilainya minus 320 misalnya gitu ya. Kemudian diketahui data delta HF H2O misalnya minus 250. Ini misalnya aja ya. Oke, yang ditanya adalah kamu diminta untuk menghitung delta H dari reaksi pembakaran CH4 misalnya ya. Reaksi pembakaran CH4 itu gini tadi. CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nah, gitu kan, Nak? Nah, bagaimana caranya menghitung delta H suatu reaksi kalau diketahui data delta HF? Tadi kita bisa menghitung dari jumlah delta HF produk dikurang reaktan. Atau cara mudahnya, produk kan selalu ada di kanan ya. Nah, berarti cara nyarinya adalah delta H reaksi sama dengan delta HF yang kanan dikurang yang kiri. Gitu aja. Nah, berarti kita bisa melihat di sini. Yang sebelah kiri ada siapa aja? Sebelah kiri ada siapa aja? Sebelah kiri ada CH4. Tambah 2O2. CH4-nya kali 1 ya, karena koefisiennya 1. O2-nya dikali 2 karena koefisiennya 2. Nah, sekarang kita lihat. CH4, datanya di sini berapa nilai delta HF-nya? Minus 1200. Nah, minus 1200 dikali 1 berarti minus 1200 gitu ya. Nah, sekarang O2. Bu, O2 nggak ada lagi di data gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kamu perhatikan di tabel di tabel yang bagian akhir dari remonceng itu, Nak, nanti kamu menemukan kalau sebagian besar unsur bebas ya. Unsur diatomik kayak O2, N2, H2, kalau enggak AL sendirian, Fe sendirian itu dia punya delta HF-nya 0. Nah, gitu. Jadi biasanya emang di soal gini ya dia enggak diketahui ya nilainya. Nah, berarti O2 itu dia delta HF-nya 0. 0 dikali 2 kan 0 ya. Nah, berarti yang sebelah kiri kalau kita jumlahkan totalnya minus 1200 kJ per mol. Yang sebelah kiri sudah clear. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ada siapa sih? CO2-nya ada 1. CO2-nya dikali 1, H2O-nya dikali 2 gitu kan ya, Nak? Nah, berarti CO2-nya berarti minus 320 gitu kan. Nah, H2O-nya dikali 2. Jadi minus 500 ya. 500. Ini angkanya enak ya. Nah, kalau ujian kan biasanya jangan harap angkanya bulat-bulat gini ya. Makanya bawa kalkulator. Ya, jangan ketinggalan kalkulatornya. Berarti ini minus 820 kJ per mol. Oke. Nah, oke.
Kok ini CH4 banyak banget ya ininya. Ya wis lah, ini kan namanya Bu Ayu ngarang ya datanya. Nah, sekarang kalau diminta untuk menghitung delta H reaksinya gimana? Berarti delta H reaksi sama dengan kanan kurang kiri gitu kan? Heeh. Iya enggak? Ih, cuy, ini Iya, Bu. karena Iya, hasil Bu. akhirnya nggak Iya, Bu. masuk akal, Iya, Bu. tak ganti datanya lah, malu aku. Ininya bukan min 1200 ya, min 120 aja. Ya, gini. Oke, soalnya nggak masuk akal nanti. Oke, berarti delta H reaksi sama dengan kanan kurang kiri. Berarti berapa tadi? Minus 820 dikurang minus 120. Berapa jadinya? 700, Bu. Minus 700, Bu. Minus 700. Minus Kilojoule. 700 kilojoule per mol. Seperti itu. Apakah nyambung? Sedikit Bu, jadi lama. Gimana? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Sedikit lah Bu, sedikit Bu, jadi Bu. Jadi lah Bu. Gimana? Ini ada yang resen. Ntar yang resen dulu ya. Dika. Bu, izin bertanya, Bu. Ah. Saya Andika dari Ah, ITB ah, 24. ah. Untuk O2 itu Mm. tetapan ya, Bu, yang 0 itu, Bu? Iya. Jadi biasanya memang di data gitu ya, dia nggak dituliskan ya. Tetapi kalau kamu cek di data delta HF dari senyawa gitu ya, O2 itu nilainya 0. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Lagi, siapa lagi yang resen nih? Monggo. Bentar, aku nggak kelihatan. Ini Bu Hawa hari ini tidak bisa mendampingi saya. Habis Andika bagus, silakan Gus. Bagus. Bertanya Bu, Ah. untuk CH4 itu kalinya 1 dari mana Bu ya? Ini koefisiennya. Kan pengalinya itu kayak molnya loh, Nak. Nah, CH4 kan di sini koefisiennya 1, berarti kali 1. Nyambung nggak sih? O2 kan koefisiennya 2, berarti kali 2. Gitu. Jadi koefisien ya, yang ini adalah pengalinya itu adalah koefisiennya. Gitu Gus, nyambung nggak? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Tadi apa tuh yang mau nanya? Monggo, silakan. Udah clear belum? Atau ada yang perlu diulang? Pasti tutor udah bahas lah ini, ya nggak sih? Iya, harusnya daripada jagoan ini. Ya, nah coba yuk latihan sekejap. Coba nih, kalau misalkan kayaknya di soal ini ada deh. Nah, nih nakku. Oke, ada reaksi ya. Benzena terbakar di udara menghasilkan karbon dioksida dan air berwujud cair ya. Berapakah panas yang dilepaskan per mol oleh pembakaran benzena? Entalpi pembentukan standar benzena. Nah ini tak kasih datanya ya, tenang aja. Nanti kalau ujian itu kamu nggak usah ngapalin tabel delta HF ya. Jadi ada datanya nih. Diketahui misalnya delta HF benzena ada ya di soal itu berapa? 49,04 kilojoule per mol. Terus kalau CO2 gas, ntar aku ngintip tabel sebelah. CO2 gas mana nih? Ini ya. Min 393,5. Min 393,5 kilojoule per mol. Kemudian H2O cair. Nah, ngintip data sebelah dulu. H2O cair ini min 285,8. Min 285,8 kilojoule per mol. Silakan. Coba dicari berapakah delta H dari reaksi itu. Bisa nggak kira-kira? Punya kalkulator kan? Coba ngitung.
Oh, ini Mak Ruli udah resen aja, udah beres sama Mak Ruli. Udah, Bu. Oh, udah, oke. Gimana? Mengerjakannya gimana jadinya? Berarti kita cari dulu. Yang kiri apa kanan dulu atau gimana? Atau reaksi atau? Oh, yang kiri, oke. Yang kiri berarti C6H6-nya dikali 2 ya, Nak ya? O2-nya dikali 15. Ah, nilainya berapa tuh? Pensionalnya itu berapa itu? 58,08, Bu. 58. Masa 58? 98,08 gini ya. Oke. Kemudian Kalau yang U2-nya itu 0, Bu. oke, berarti yang sebelah kirinya totalnya 98,08 kilojoule per mol. Alright. Terus yang kanannya? Yang sebelah kanan itu yang CO2 itu dikali 12. Banyak nih. Berapa? Itu minus 4.722, Bu. Komanya ada nggak? Nggak. Minusnya nggak ada, Bu. Oh, oke. Kilojoule per mol. Oke. H2O-nya dikali berapa? Kali 6 ya? Kayak, Bu. Kali 6, Bu. Berapa tuh? Itu 1.714,8. Minus nggak? Iya, Bu, minus ya. Minus 1.714,8. Oke, kilojoule per mol. Berarti kalau ditotalkan berapa nih? Minus 6.436. 6.436,8. Oke, nah berarti cara nyari delta H reaksinya gimana? Delta H reaksi sama dengan reaksi kanan. Kanan kurang kiri boleh, dah. Kanan kurang kiri boleh. Ya, yang kanannya berarti min 6436,8 dikurang yang kirinya 98,08. 98,08. Berarti berapa delta H reaksinya? 6.500. Minus enggak? Iya, Bu, minus. Minus 6.534,0 minus 6.534,88, Bu. 88. Oke. Kilojoule per mol. Yang lainnya matching nggak hasilnya segini? Aku nggak ngitung lagi nih. Matching, Bu. Matching ya? Oke. Wih, ada yang teriak-teriak. Oke. Ya, bisa nyampe sini? Cara ngitung delta H reaksi kalau diketahui data delta HF. Sudah clear nyampe sini masalahnya? Sudah aman? Aman ya? Oke. Oke, kalau sudah aman yang bagian ini, sekarang kita meningkat ke cara yang kedua. Tadi kan menghitung delta H reaksi kan bisa dengan ini ya. Nih tadi ya, bisa dengan cara delta HF, bisa dengan cara hukum Hess, bisa kalorimetri ya. Oke, yang data delta HF-nya udah. Berarti sekarang yang dengan cara hukum Hess. Oke, jadi ini tadi cara delta HF ya. Oke, nah yang sini adalah cara yang hukum Hess. Nah, kalau prinsip cara hukum Hess itu, Nak, biasanya ciri-cirinya adalah dia melibatkan beberapa reaksi, gitu, Nak, ya. Jadi cara hukum Hess itu dia akan melibatkan beberapa reaksi. Nah, prinsipnya adalah kalau kamu nanti mau ngotak-ngatik reaksi, ya, jadi prinsipnya nanti seperti ini, Nak. Ya, Ibu kasih note nih. Seandainya kamu punya reaksi awalnya gini, nah, A menjadi B, misalnya gitu ya.
atau A menjadi 2B. Misalnya diketahui nilai delta H-nya adalah 100. Nah, misalnya gitu ya. Oke. Nah, jadi yang pertama yang harus diperhatikan, jika kamu membalik reaksinya, Nak. Jika reaksinya dibalik, maka nilai delta H-nya itu berubah tanda. Berubah tanda. Gitu ya. Nah, jadi misalkan kamu punya reaksi A menjadi 2B. Kalau reaksinya dibalik berarti jadi apa? 2B menjadi A. Gitu kan? Nah, berarti nilai delta H-nya jadi apa? Delta H-nya jadi berubah tanda. Awalnya tandanya plus, berarti jadi minus 100. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung ya. Jadi ingat-ingat kalau reaksinya dibalik, maka delta H-nya berubah tanda. Nah, kemudian yang kedua, jika reaksinya dikalikan, misalnya jika reaksi dikali, nah dikalinya terserah dikali berapapun ya, Nak ya. Misalnya dikalikan dengan n, bisa dikali 2, dikali 5, dikali 10, dikali 100 atau dikali setengah gitu ya. Kalau reaksi dikali, maka nilai delta H juga ikut dikali. Nah, jadi misalkan kamu punya tadi ya A menjadi 2B. Nah, seandainya ada reaksi kayak gini, Nak. Setengah A menjadi B. Nah, berarti kan ini reaksinya dikali setengah, ya nggak sih, Nak? Nah, berarti nilai delta H-nya jadi berapa? Nilai delta H-nya jadi 50. Nyambung nggak sih? Nyambung nggak? Belum, Bu. Gimana tuh, Bu? Gini. Ini kan diketahui ada reaksi yang atas ini loh, Nak. Yang A menjadi 2B. Kan? Nah, kalau misalnya Ibu Ayu ubah reaksinya jadi setengah A menjadi B. Kita lihat. A-nya awalnya koefisiennya berapa? Nih. Yang ini. Awalnya koefisiennya 1 kan, Nak? Nih. Ini kan awalnya koefisiennya 1. Nah, berubah jadi berapa? Berubah jadi setengah. Nah, berarti kan sama aja dikali setengah kan dia? Nyambung nggak? Iya, Bu. Sedikit, Bu. Berarti delta H-nya juga dikali setengah. Berarti 100 dikali setengah berapa? 50 gitu. Nyambung? Nyambung, Bu. Oke. Gitu ya. Bentar, kok ini... Maaf, 50-nya nggak minus ya, Bu? Enggak, kan reaksinya atas. Kan Kalau yang A-nya di bawah, kiri. Kalau yang bawah baru ini, Bu. Kalau dibalik baru ini ya, baru negatif. Bentar. Jadi kok ini aku nggak bisa ini. Nah, mana? Ganti. Nah, ini kan reaksinya kan ngikut yang atas ini. Tapi kalau misalnya kayak gini, Nak, B menjadi setengah A. Berarti delta H-nya berapa? Baru minus 50. Conora? Gitu. Oke. Oke ya, jadi nanti kita bisa menghitung delta H reaksi dengan menggunakan prinsip hukum Hess. Ibu ambil contohnya seperti ini, Nak. Contoh, misalkan diketahui ada reaksi yang pertama, misalnya C ditambah O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya anggaplah A, misalnya gitulah ya. Aku kayaknya udah nggak habis ini untuk untuk ngarang angka. H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Misalnya delta H-nya adalah B. Nah, kemudian yang ketiga ada C ditambah 2H2 menghasilkan CH4 misalnya gitu ya. Delta H-nya anggaplah ini C. Nah, yang ditanya adalah berapakah nilai delta H untuk reaksi gini misalnya. Nah, CH4 ditambah 2O2 menghasilkan delay-nya parah nggak? CO2 ditambah 2H2O. Nah, misalnya reaksinya seperti ini. Nah, Bu, gimana caranya?
kita bisa memanfaatkan dari reaksi yang diketahui ini, nak, yang 1, 2, 3 ini loh. Caranya gimana? Kita mulai dari yang sebelah kiri. CH4 ada di reaksi mana? Di reaksi yang ketiga. Oke, sekarang kita cek. Yang kita butuhkan CH4-nya di ruas kiri. Yang diketahui CH4-nya di ruas kanan. Nah, berarti reaksi yang nomor 3 harus diapain? Dibalik. Yes, betul sekali. Reaksi yang ketiga harus dibalik. Nah ya, berarti kalau kita balik kan jadi gini, nakku. CH4 menjadi C ditambah 2H2. Berarti delta H-nya jadi apa nilainya? Minus. Jadi minus C gitu nggak sih? Iya, Bu. Oke, karena dibalik ya. Kalau dibalik kan berubah tanda. Sekarang yang CH4-nya udah clear. Sekarang yang O2. O2 mau pakai reaksi yang mana? Satu, Bu. Nomor 1 ada O2. Nomor 2 ada O2 nggak? Ada juga. Nah, terus pakai yang mana? Nah, kalau ada senyawa yang dia kok ada di mana-mana, di reaksi 1 ada, di reaksi 2 ada, kita abaikan dulu sementara, gitu ya. Nah, jadi O2-nya kita abaikan dulu sementara. Nah, kita tengok temennya lagi nih. Temennya ada siapa? Ada CO2. CO2 ada di reaksi yang mana? 1, Bu. 1. Oke. Posisinya udah matching belum? Pas, Bu. Pas. Udah pas. Berarti reaksi yang nomor 1 perlu diapa-apain nggak? Nggak perlu ya? Nggak perlu, Bu. Positif, berarti polos aja ya. Berarti C ditambah O2 menghasilkan CO2, berarti tetap aja sini A, gitu nggak? Iya, Bu, positif karena nggak dibalik. Nah, sekarang kita lihat H2O. H2O udah di reaksi yang mana? Kedua, Bu. Reaksi yang kedua. Bu. Tempatnya udah matching belum? Sudah, Bu. Udah matching. Tapi kita butuh koefisiennya berapa? 2. Bu. Berarti reaksi yang kedua, tempatnya kan udah pas, nggak usah dibalik ya. Tetapi kita harus kali ya. Dikali 2. Berarti kan jadinya 2H2 ditambah O2, gitu nggak sih, nak? Menjadi 2H2O. Berarti sininya jadi 2B. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Nah, prinsip reaksi kan ingat nggak dulu waktu kamu di bab yang mana ya, aku lupa, yang kalau kiri sama kanan ada yang sama bisa dicoret itu loh, nak. Nah, ini C sama C coret. 2H2 sama 2H2 coret. O2 sama O2 bisa dicoret nggak? Satu. Nggak bisa, karena sama-sama sebelah kiri ya. Yang bisa kita jumlahkan. Berarti ini jadinya kan CH4 ditambah 1O2 ditambah 1O2 berapa? 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Matching nggak? Ditanya soal. Matching. Nah, delta H-nya ini tinggal kamu jumlahin ini, nak. Ini nilai yang min C gitu ya. Berarti delta H-nya adalah min C ditambah A ditambah 2B. Gitu. Apakah nyambung nyampe sini? Nyambung, Bu. Nyambung. Ada pertanyaan enggak? Bu, izin, Bu. Oh ya, silakan. Izin, Bu. Ya. Kalau yang dicoret ini berarti ini, Bu, ya. Kalau yang beda gitu, Bu, ya. Yang di luar panah nih, Bu, ya. Kalau yang berseberangan panahnya. Kalau misalnya, oh Bu ini sama-sama di kiri panah, ya bukan dicoret, tapi justru dijumlahkan. Gitu. Tapi kalau letaknya yang satu di kiri, yang satu di kanan baru boleh dicoret. Seperti itu. Apakah baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, yang lainnya ada yang mau nanya lagi enggak? Aduh, ini mah kuliah tambahan lagi nih untuk ngebahas gas. Hari Sabtu yuk. Ayo, Bu. Ya, kamu nggak bisa juga tetap aku mau kuliah. Untuk hari Senin. Nggak sanggup. Nyewa dulu lah otak. Nyewa dulu tuh. Otaknya soalnya tadi muslimin ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang O2-nya tadi gimana itu, Bu? O2-nya gimana maksudnya? Kan kita abaikan sementara, nak. Kenapa kita abaikan sementara? Karena nanti pada akhirnya, di akhir reaksi itu pasti dia ada.
Gitu. Nah ini buktinya kan O2-nya lah iya muncul sama lagi ya udah. Gitu. Jadi diabaikan aja. Kalau dia ada di mana-mana diabaikan dulu. Itu makai kayak hukum reaksi tadi kan, Bu? O2-nya sama dengan 0 nggak delta H? Enggak, bukan beda ya. Ini cara hukum Hess beda ya dengan delta HF tadi ya. Gitu. Jadi kalau cara hukum Hess itu adalah dengan memanfaatkan reaksi-reaksi lain yang diketahui. Jadi kayak kita tinggal bolak-balik reaksi. Nah ini kenapa Bu? Tadi kan O2-nya diabaikan dulu karena kita bingung mau pakai reaksi 1 apa reaksi 2 dulu gitu loh, Nak. Nah, makanya kita tadi abaikan dulu O2-nya, kita tengok teman yang lainnya gitu. Bu, terima kasih, Bu. Oke, cobalah nih. Lagi ya. Coba, kayaknya di sini ada soal yang, nah, ini dia. Oke, coba. Kan ada diketahui 3 reaksi tuh, nah. C ditambah O2 menghasilkan CO2. S ditambah O2 menghasilkan SO2. CS2 ditambah 3O2 menghasilkan CO2 ditambah 2 SO2. Yang ditanya apa? Hitung entalpi pembentukan standar dari CS2. Nah, berarti kamu harus nulis reaksinya dulu. Yang ditanya adalah delta H pembentukan standar dari CS2. Oke, ingat nggak tadi kalau kita mau membentuk CS2, berarti CS2-nya sebagai reaktan apa sebagai produk? Produk. Oke, alright. Berarti kita bikin dulu ya. CS2 di sebelah kanan, berarti dia terbentuk dari siapa, Nak? C dan S. C dan S. Oke. C sama S bisa berdiri sendiri nggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Bisa. Kan tadi yang diatomik kan cuma tadi itu yang aku tulisin. Yang diatomik itu kan tadi itu sih, Nak. F2, O2, ya. N2, apalagi H2, Cl2, Br2, I2. Sultan jangan coret-coret. Oke. Nih berarti C bisa sendiri nggak? Bisa. S bisa sendiri nggak? Bisa. Tinggal kita setarakan. Kan patokannya pembentukan CS2. CS2-nya harus 1 mol. C-nya udah 1 matching. S-nya? Jadi kali 2 gini nggak sih? Biar setara. Oke. Nah, yang ditanya adalah delta H untuk reaksi ini. Nah, kita diminta untuk memanfaatkan reaksi 1, reaksi 2, sama reaksi 3 yang di atas itu. Oke, berarti kita tengok dulu dari mana? Dari yang sebelah kiri ada C. C ada di reaksi yang mana? Pertama, Bu. Pertama, tempatnya udah matching belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Jumlahnya udah matching belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, berarti reaksi yang pertama polos saja ya, nggak usah diapa-apain ya. Polos aja, berarti tinggal ditulis C ditambah O2 menghasilkan CO2, berarti delta H-nya dia tetap min 393,5. Kemudian kita butuh siapa lagi? S, Bu. S. S-nya tapi 2S ya. Kita pakai reaksi yang kedua, tapi reaksi yang kedua itu S-nya cuma 1. Tempatnya udah matching belum? Tempatnya udah matching, tapi reaksi yang kedua harus apa? Harus dikali 2, betul. Berarti jadinya 2S ditambah 2O2 menghasilkan 2 SO2. Berarti delta H-nya kalau dikali 2 jadi berapa ya? Minus 592,2. 592,2. Oke. Nah, sekarang terakhir CS2. CS2 ada di reaksi yang ketiga ya. Tapi harus kita apakan? Balik, Bu. Dibalik. Dibalik. Kalau dibalik jadinya kan CO2 ditambah 2SO2 menjadi CS2 ditambah 3O2. Delta H-nya kalau dibalik berarti dia jadi positif ya? Iya, Bu. 172. Oke, tinggal kita curi-curi yang bisa dicuri.
CO2-nya bisa Dicoret. dicoret. SO2-nya dicoret. O2-nya bisa nggak dicoret? Bisa tahu. Ini kan kalau digabungin jadinya 3 nggak sih? Sama 3 yang ini. Iya nggak sih? Ya, Bu. Ini ada suara robot. Oke, nah berarti ini kalau ditotalkan C ditambah 2S menghasilkan CS2. Delta-nya berapa, Nak, kalau dijumlahkan? 86,3. Hah, berapa? Berapa, Nak? 86,3. Positif apa negatif? Positif. Positif. 86,3 kilojoule. Kalau positif, reaksinya endoterm apa eksoterm? Endoterm. Endoterm, Bu. Betul Endoterm, Bu. sekali. Nyambung nggak nyampe sini? Nyambung, Bu. Nyambung, Bu. Sebenarnya ini udah ada. Udah ada loh ini. Kamu sih nggak nonton dong. Tapi ya udah, sekarang kan lebih marem ya kalau dijelasin langsung ya. Emang kamu itu emang maunya dijelasin Bu Ayu secara langsung, biar kalau nggak tahu langsung nanya ya. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Nyampe sini. Ya biasa aja batuknya, nggak usah dinyalain mic-nya. Udah, nyampe sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mudah-mudahan jelas ya. Atau ada yang Jelas, punya? Bu. Jelas, Bu. Tadi ada yang izin bertanya siapa nih? Aku nggak lihat. Saya izin bertanya. Aulia. Silakan. Bu, bisa tolong dijelasin yang reaksi yang dibalik itu tadi nggak, Bu? Yang CO2 sama CS2 itu, Bu. Oh, gini. Jadi kenapa sih yang reaksi 3 kok perlu dibalik? Nah, kan awalnya kan gini ya, Nak. Nah, oke, kan tadi C kita sudah menggunakan reaksi yang ke-1. S sudah menggunakan reaksi yang kedua. Nah, sekarang setelah itu kan kita butuh CS2 kan di sini kan? CS2 ya. Nah, oke, CS2 adanya di reaksi 1, 2 atau 3? 3, Bu. Di reaksi yang ketiga, oke. Nah, kita lihat kalau yang ditanyakan, ini kan yang ditanya ya, nih yang Ibu lingkerin, CS2-nya ada di mana? Ada di sebelah mananya tanda panah? Produknya, Bu. Di produk. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Nah, sementara yang diketahui, yang di reaksi 3, CS2-nya ada di sebelah mana? Reaktan, Bu, kiri. Yoi, makanya harus dibalik. Biar sesuai dengan yang ditanyakan. Seperti itu, Aulia. Nyambung nggak? Berarti menyesuaikan yang ditanya. Menyesuaikan baik. yang ditanya. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi yang jadi patokan adalah yang ditanya, Nak. Reaksi yang ditanyakan soal. Nah, itu yang akhirnya membuatmu memutuskan. Ini reaksi yang diketahui harus dibalikkah, harus dikalikah, atau polos aja gitu ya. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya, Aulia ya. Yang lainnya? Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, kalau misalkan sudah paham, kita berarti ada cara yang satu lagi ya. Cara satu lagi adalah kalorimetri. Oh, ini tadi aku nyampe mana sih? Jelasin ini udah, ini. Oh, ini tak hapus aja nih ya slide-nya. Kamu itu kalau aku habis jelasin gini, malamnya atau besoknya itu suka ini enggak sih? Suka nyatet lagi enggak? Ya. Atau udah aja waktu pas kuliah aja? Siapa nih? Oke. Nah, cara yang ketiga adalah cara kalorimetri. Mungkin Ibu langsung ke sini aja. Kelihatan slideshow-nya enggak cara kalorimetri? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa menghitung nilai delta H suatu reaksi
itu dengan cara kalorimetri. Nah, tadi kan kamu ingat, Bu Ayu tadi udah bilang kalau delta H itu adalah kalor reaksi pada yang diukur pada tekanan tetap, gitu kan ya. Jadi artinya delta H, gitu ya, delta H reaksi itu ya sama aja dengan Q reaksi, gitu. Nah, oke, nah untuk menentukan Q reaksi itu kita bisa dengan memanfaatkan suatu alat ya yang namanya kalorimeter. Pernah waktu kalian nggak praktikum ya, tapi pernah nggak melihat atau mungkin kamu pernah nonton YouTube ada yang praktikum pakai kalorimeter? Belum, Bu. Oh, belum ya. Nah, jadi kalorimeter itu dia kayak semacam wadah gitu ya, Nak ya. Nah, tapi ini dia sistemnya itu sistem terisolasi. Nah, biasanya gini. Terus ada tutupnya ya, ada tutupnya. Nah, tapi nanti di sini itu ada apa namanya? Ada buletan. Yang satu itu biasanya untuk wadah termometer untuk mengukur perubahan suhu gitu ya. Nah, yang satunya biasanya ada batang pengaduk gitulah ya. Nah, artinya nanti kita bisa mengukur berapa sih kalor yang menyertai suatu reaksi itu dengan melibatkan perubahan suhu, dan nanti juga kita akan mengenal ada istilah kalor jenis, ada istilah kapasitas kalor. Nah, di sini ya. Jadi kita mulai dulu dengan kalor jenis. Jadi kalau kalor jenis itu dia menyatakan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebanyak 1 derajat Celcius. Nah, artinya masing-masing zat nanti dia akan memiliki nilai kalor jenis yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, ini ambil contohnya untuk beberapa logam ya ini anak ya. Ada aluminium, ada AU, ada Cu, Fe gitu ya. Nah, dia punya nilai kalor jenis yang spesifik ya, yang berbeda-beda. Bu, kita apakah harus ngapalin ini? Ora ya. Seandainya pun dia keluar misalnya di soal ujian ya dia udah diketahui. Atau justru kamu suruh mencari kalor jenisnya gitu ya. Seperti itu. Nah ya. Nah, nanti ada bedanya kalor jenis dengan kapasitas kalor. Nah, kalau kalor jenis nanti kita sepakati ya, kita menggunakan simbolnya adalah S kecil. Kalau kapasitas kalor itu kita lambangkan dengan C besar. Nah, kalau kapasitas kalor itu definisinya adalah dia menunjukkan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan sejumlah zat sebesar 1 derajat Celcius. Artinya kalau kalor jenis dia udah spesifik ya, untuk setiap 1 gram zat naik sebesar 1 derajat Celcius. Kalau kapasitas kalor dia ngomongnya cuma sejumlah zat. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan hubungan antara kapasitas kalor dengan kalor jenis itu seperti ini. Nah, kalau kita mau menghitung kapasitas kalor dari suatu zat, kita bisa dengan mengalihkan massa zat tersebut dengan S-nya itu adalah kalor jenis. Gitu ya. Jadi di sini C besar itu adalah kapasitas kalor. Kapasitas M-nya itu adalah massa zatnya. S kecil itu adalah kalor jenis. Aduh, Bu Ayu lapar, Yalah, burukan. 14 menit lagi ya. Nah, ini ya. Jadi, nanti kita bisa menghitung ya. Tadi kan aku udah bilang kalau delta H itu sama aja Q reaksi yang diukur pada tekanan tetap ya. Jadi, untuk menghitung Q ya, baik itu Q yang diserap ataupun Q yang dilepaskan, itu kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Kalau dulu zaman SMA itu yang itu loh, yang disingkat MC delta T ya. Nah, tetapi kan kalau kalor jenis di sini tadi kita sepakati, kita singkat dengan S simbolnya ya. Nah, berarti nilai Q bisa kita hitung dari massa suatu zat dikalikan dengan kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Nah, perubahan suhu itu tadi yang terukur di kalorimeter itu loh nak. Nah, jadi nanti diukur suhu awal sama suhu akhir baru nanti kita bisa dapat delta T. Ya keterangannya. Nah, kalau kita mau mensubstitusikan atau menggantikan nilai MS dengan kapasitas kalor itu juga bisa, sehingga menghitung nilai Q itu adalah C kapasitas kalor dikali delta T.
Gitu. Ini keterangannya ya. Delta T itu adalah T akhir kurang T awal ya, ini harusnya ya. T akhir dikurang T awal. Akhir dikurang T awal. Oke, nah ambil contoh kayak gini, nak. Berapa banyak kalor yang diberikan jika 869 gram batang besi didinginkan dari suhu 94 menjadi 5. Berarti suhu awalnya berapa? 94. Suhu akhirnya 5. Berarti delta T-nya berapa? 89 ya. Dikurangin aja ya. Nah, nanti kita lihat nih data S. S itu tadi apa? Kalor jenis ya. Nah, kalor jenis dari besi itu 0,444 Joule per gram derajat Celcius. Kamu nggak perlu ngapalin. Kalaupun kamu suruh menghitung itu, nanti misalnya ada soal ya, datanya udah ada. Nih ya. Akhir kurang awal minus 89 ya, benar ya tadi ya? Terus kita masukkan ke dalam persamaan. Masanya kan ada 869 gram. Berarti Q sama dengan MS delta T. Masanya masukkan, kalor jenisnya ada, delta T-nya ada. Sehingga didapatkan. Ini coret-coret satuannya, didapatkan nilai Q-nya sebesar minus 34.000 Joule. Kalau kita konversikan ke kilojoule, berarti jadi berapa? 34 kilojoule. Minus 34 kilojoule ya. Itu adalah nilai Q yang diserap oleh batang besi. Gitu ya. Bentar. Dilepaskan ya. Orang ini minus ya tandanya. Kan kalau Q-nya minus berarti melepaskan kalor. Seperti itu. Nah ini nak, kalorimeter itu kayak gini. Nanti kalorimeter itu ada yang volume konstan, ada yang tekanannya konstan. Kalau volumenya konstan, nah ini yang perlu diingat. Kalau volumenya konstan itu nilai delta H bukan nilai Q reaksi. Tetapi kalau pada tekanan konstan, itu nilai delta H itu sama dengan nilai Q reaksi. Nah, ini umumnya sih yang sering saya temui kalorimeter yang ada di lab kita juga rasanya ini ya, kalorimeter yang tekanan konstan yang kayak gini, nak. Ya, ini ada batang pengaduknya, ini ada termometernya, gitu ya. Kemudian di dalamnya sini adalah tempat wadah zat kamu yang ingin diukur kalornya, seperti itu. Oke. Nah, Bu, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita ingin menentukan nilai delta H dari suatu reaksi, nak. Jadi misalnya seperti ini. Ibu tambahkan di sini ya. Tadi mana? Mana tadi aku nyatetnya di sini. Ya. Nah, jadi kalau kamu ingin menghitung nilai delta H dari dengan cara kalorimetri, ya. Jadi tadi kan delta H itu akan delta H reaksi itu merupakan Q reaksi yang diukur pada tekanan tetap. Ya, jadi misalkan seperti ini. Nah, contohnya kalau kita mau mencari delta H reaksi berarti tinggal nyari Q reaksinya ya. Q tadi bisa kita hitung dari kalau diketahui kalor jenis berarti MS dikali delta T. Kalau diketahui kapasitas kalor berarti C dikali delta T, gitu kan. Nah, Ibu ambil contoh seperti ini contohnya. Misalkan
kamu diminta untuk menghitung. Hitunglah kalor reaksi. Ini ada yang bocor lagi. Nah ya, hitunglah kalor reaksi misalnya misalnya gini aja deh, misalnya tak ini. Nah, misalnya dalam suatu wadah berisi misalnya 100 gram air. Nah, diketahui kalor jenis esnya air itu misalnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Nah, air tersebut dipanaskan dari suhu 40 derajat Celcius hingga mendidih. Mendidih. Nah, hitunglah kalor yang diserap untuk peristiwa tersebut. Oke. Berarti kalau kayak gini gimana caranya? Tinggal kita lihat aja, Nak. Ya, yang ditanya adalah kalor. Yang diketahui apa di situ? Ada zatnya ya. Yang diketahui ada air sebanyak 100 gram. Oke, berarti air masanya adalah 100 gram. Nah, biasanya air itu seringnya diketahui adalah dalam volumenya ya. Nah, tapi mungkin kamu harus ingat, kalau massa jenis atau Rho-nya air itu kan dianggap 1 ya. 1 gram per mililiter. Artinya kalau di sini ada 100 mililiter air itu setara dengan 100 gram. Gitu ya. Nah, ini esnya air itu adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Lalu delta T-nya berapa, Nak? Dia memasak air dari suhu 40 sampai mendidih. Air mendidih suhu berapa? 100. Berarti deltanya piro? Selisihnya 60. Ya. Berarti sini 60 derajat Celcius ya selisihnya. Nah, berarti untuk mencari Q-nya sama dengan massa dikali S dikali delta T. Ya udah tinggal masukin 100 dikali 4,2 dikali 60. Berapa ya nilainya ya? 25.200, Bu. Berapa? 25.200. 5.200, satuannya apa? Joule ya. Karena di sini kalor jenisnya dalam Joule. Ya udah, kalau misalkan diminta untuk mengubahnya ke dalam kilojoule, berarti tinggal 25,2 kilojoule. Seperti itu. Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu, berarti nanti nilai delta H-nya setara dengan Q ini dong, Ho. Delta H-nya si air ya. Berarti dia menyerap kalor. Menyerap kalor berarti apa? Exo apa endo ya? Endoterm. Berarti dia menyerap kalor sebanyak sekian. Gitu deh cara kalorimetri. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh alah, ini nggak nyampe ngebahas ini ya. Yang termodinamikanya kamu tonton itu aja lah. Aku udah jelasin tahu entropi, kemudian ada energi bebas Gibbs ya. Jadi biar kita ketemu tinggal bahas gas. Sebenarnya gas juga udah. Tinggal kita ini aja. Tinggal kita matangin aja. Nyampe sini cukup. Ada pencerahan nggak untuk bab ini? Ada, Bu. Oke. Ya, tapi maksud Bu Ayu ini ya, kalau bisa kalian ya bolehlah jangan terpaku hanya terima aja dari yang Bu Ayu jelasin apa. Ya, kamu belajar boleh dengan berbagai sumber ya.
Nah ya. Oke, nyampe sini dulu ada yang mau ditanyakan di Docs. Oh, aku belum bikin ini ya. Belum bikin absen. Pantesan masih bertahan banyak ya, karena aku belum ngedarin absen Google Form ya. Dasar kalian. Aduh, males lagi bikin absennya. Ntar, tunggu ya. Bu, izin sebelumnya Bu. Aha, ngapa? Di TPB Sultan itu kan banyak yang tidak bisa absen pocket Bu. Mereka hanya mengandalkan absen G-form. Nah, di absen G-formnya itu udah lebih dari 3 kali Bu. Dan orang yang bermasalah itu tidak hanya 1-2 orang, tapi ada sekitar 40-an orang Bu. Terus? Nah, absennya itu mereka tuh rata-rata kalau misalnya pengguna Android mungkin masih oke, tapi ini rata-rata pengguna iOS yang memang nggak bisa pocket Bu. Jadi itu Makanya absensi mereka beli gimana, Bu? Android dong. Nah, enggak, kalau itu ya lewat Google Form aja kan Bu Hawa ini. Kayaknya udah didata deh nyampe pertemuan terakhir, kayaknya udah dimasukin, udah direkap absennya. Emang masih ada yang nggak terekam? Kayaknya kuliah tadi udah pada Tapi masih ada yang belum terekam Bu. Masa sih? Coba dicek Bu. Masih ada yang belum terekam Bu katanya Bu. Masa? Hotneria ngapa? Belum kerekam? Ini Bu, kan waktu pertemuan 9 saya kan offline Bu. Tapi di Siakat itu ditaruhnya tidak hadir Bu. Padahal Iya, offline kan tanda tangan kan Bu. Kan beda absennya. Ya nggak apa-apa. Itu kan tapi kerekap sama LTPB. Kamu kan tanda tangan langsung kalau yang ngerasa ikut offline waktu itu. Iya Bu. Makanya di LTPB soalnya tidak hadir. Di Siakat maksudnya. Nggak apa-apa. Iya Bu. Makasih Bu. Oke. Yang lainnya coba dicek. Rasanya sih udah direkap, Mak. Soalnya tadi saya ngecek waktu ini, waktu generate presensi, kayaknya udah dimasukin sama Bu Hawa kok. Ya mungkin kalau ada yang kelewat inilah. Saya tadi ngecek rasanya ya udah deh. Coba dicek. Ada nggak? Ya udah kan? Lewat. Bu. Kayaknya udah sih kalau saya ngeliatnya. Oke, ada lagi kendala lainnya? Sebentar. Ini saya mau bikin presensi. Oh, Zizi, kenapa Zi? Izin Bu, misalnya kalau kita udah absen terus di siakatnya nggak absen itu gimana ya Bu? Di siakatnya nggak absen. Maksudnya Ya, gimana? maksudnya nggak hadir Bu. Sampai sekarang masih nggak hadir? Sampai sekarang masih nggak hadir? Hah? Masa sih? Ya, ada yang nggak hadir. Iya. Oh, kalau yang udah lewat sudahlah. Mungkin Bu Hawanya udah nggak telaten bukain lagi yang waktu itu kelewat, nggak terrecord ya presensinya. Udah nggak apa-apa. Terus itu gimana ya Bu? Ya nggak gimana-gimana. Masih bisa ikut UTS kan kemarin? Bisa sih Bu. Bisa sih, ya udah. Daftar hadir. Tapi itu berpengaruh nggak Bu? Berpengaruh ke apa? Nilai, soalnya kan absensinya Tidak. nggak. Kalau saya tidak, kayaknya rasanya saya tidak mengambil nilai dari daftar hadir sih. Ya, tahu gitu mah setiap kuliah Bu Ayu nggak usah datang ya, karena nggak di ininya ya. Tapi kan ada syarat 80% ya. Ininya daftar hadir. Bu, terima kasih Bu. Yoi, kuliah TPB 3034. 34. Ntar, coba. Nama. Name. Ini masih banyak yang belum barcode tadi berarti. Halo? Ini ada yang resen lagi. Silakan. Aku lagi buka jendela lain nih, nggak kelihatan. Apa? Tanya Bu. Silakan. Untuk hasil UTS nilainya itu belum rilis Bu. Belum rilis ya ke kalian ya. Mau rilis nih sore ini juga. Iya Bu, dirilis aja Bu. Iya, nanti biar bisa mengatur strategi Bu. Kemarin emang nggak kelihatan itu? Enggak Bu. Enggak Bu. Oh, ya. Nggak sanggup juga sih Bu ngelihatnya. Nah, ngapain kamu ngatur strategi kalau aku rilis juga kamu nggak sanggup melihat?
Aduh, Soalnya udah dikhianati 2 mata kuliah, Bu. Oh gitu. Biar hat-trick dong, kimia juga. Ctrl V. Nih, coba. Bisa nggak Google Form-nya tuh? Udah. Ada nggak di chat? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, udah. Udah lah ya. Hari Sabtu mau kuliah jam berapa? Jangan malam. Pagi yuk. Kayak kemarin. Iya, Bu, pagi. Kayak kemarin itu, kayak kemarin sama kalian apa sama tim lain ya? Nah, itu Iya nggak sih, pernah ya? Jam 8 sampai setengah 10 lah. Gimana? Ayo, Bu. Ayo, ya udah Boleh. ya. Ya udah, deal ya. Ayo. Hari Sabtu besok ya, kita bahas yang belum terbahas ya. Tapi Ibu Deal, Bu. minta tolong banget. Kamu cobalah sambil belajar dulu loh. Ya, nyambi. Jadi biar nggak yang buta-buta banget gitu pas dijelasin. Jadi biar efektif waktunya ya. Ya wis. Untuk hari ini berarti kuliah kita sampai sini. Nanti seperti biasa, Ibu akan upload rekamannya, gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih juga tadi yang sudah aktif menjawab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bu Ayu tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam.